Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggarisanti dari kelas 11B nomor absen 4. Saya akan mempresentasikan materi histologi praktek dari mulai impregnasi sampai dengan mounting dan labeling. Pengertian impregnasi. Impregnasi atau infiltrasi adalah proses pengeluaran cairan pembening atau clearing agen dari jaringan dan menggantikannya dengan parafin atau bahan plastik. Lilin parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Tujuan impregnasi yaitu untuk memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Prosedur persiapan melakukan impregnasi. Mekanisme masuknya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat pada saat didinginkan. Jaringan dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Reagen infiltrasi mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktural selama proses pemotongan. Parafin 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam parafin 2 jam. Sifat larutan impregnasi. Parafin yang digunakan tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai suhu lelehnya, dan zat penambahannya untuk bisa menghasilkan potongan jaringan yang berkualitas. Penggunaan larutan impregnasi atau infiltrasi. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh yang rendah akan lebih lembut, namun tidak dapat mendukung untuk jaringan yang keras. Beberapa praktisi menganjurkan menggunakan parafin yang mempunyai titik leleh yang rendah dalam mempercepat proses infiltrasi. Blocking embedding. Blocking embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair, yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Tujuan parafin embedding untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang apabila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Tahapan penting dalam embedding, mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Jaringan dapat diorientasikan di tepi, di ujung, atau di permukaan, tergantung pada jenis jaringan yang ditanam. Hal yang harus diperhatikan: perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Pastikan sebelum menutup tutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas. Lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak terlalu membeku. Mikrotomi. Mikrotomi adalah bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Umumnya, mikrotomi ini diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin, sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Mikrotom akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal, sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Jenis-jenis mikrotom: rotary mikrotom, rocking mikrotom, base ledge mikrotom, sliding mikrotom, dan freezing mikrotom. Tahap yang penting dalam mikrotom: periksa apakah mikrotom berfungsi baik. Sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas es, dan perhatikan jenis jaringan, khusus jaringan epidermis. Lakukan pemotongan tebal atau trimming. Pasang ukuran mikrotom 3-5 mikron. Lakukan pemotongan tipis dan hasil pemotongan pertama dan kedua dibuang, selanjutnya diambil. Hasil pemotongan diletakkan di bak air atau water bath suhu 40-50 derajat. Setelah mengembang, segera mungkin diambil atau diletakkan ke kaca benda. Keringkan di atas lempengan pemanas atau hot plate suhu 56-58 derajat 20-30 menit.
kemudian dipulas. Perawatan mikrotom. Membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya, secara dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli khusus pada semua bagian pergerakan. Mendokumentasikan setiap perawatan, perbaikan, dan perawatan rutin lainnya oleh teknisi yang menjamin mikrotom berada dalam kondisi baik dalam hal konsistensi, hasil pemotongan, dan keamanan kerja. Menutup mikrotom jika tidak digunakan. Pewarnaan. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hematoksilin eosin. Dapat memberikan overview yang baik. Tujuan pewarnaan untuk memberikan overview umum dari struktur jaringan. Dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Kenapa dilakukan pewarnaan? Karena komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan bisa dilakukan pengamatan jaringan tidak diwarnai dengan menggunakan diffraction interference contrast microscopy. Berikut yang di bawah merupakan gambar jaringan sebelum dan setelah diwarnai. Prinsip pulasan hematoksilin eosin. Tahap pertama, hematoksilin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counterstain. Sitoplasma, kolagen, dan keratin berwarna merah. Struktur yang berwarna biru bersifat basofilik karena afinitasnya terhadap zat warna basa atau hematoksilin. Struktur berwarna pink bersifat asidofilik karena afinitasnya terhadap zat warna asam atau eosin. Larutan hematoksilin bekerja sebagai pewarna basa, artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan, memulas inti struktur asam lainnya dari sel, seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan menjadi biru. Jenis larutan hematoksilin: Delafitte, Ehrlich, Hayden-Heinz, Harris, Mayer, Weigert, Krause, dan Cole. Klasifikasi pewarnaan. Natural dis. Asid karmin adalah ekstrak serangga betina yang hidup di pohon kaktus di daerah tropis. Hematoksilin adalah getah pohon Hematoksilin campecchianum. Sintetik dis. Benzen, quinone, dan anilin. Direct staining adalah molekul zat warna langsung ditangkap oleh jaringan, misalnya eosin. Indirect staining adalah molekul zat warna baru bisa ditangkap oleh jaringan jika menggunakan zat perantara atau morden. Contoh, hematoksilin menggunakan potasium alum sebagai morden. Kelebihan pulasan hematoksilin eosin. Hasil pulasan sempurna yang dihasilkan dari kombinasi dua zat warna. Ready to use reagent. Mudah digunakan. Tahapan pewarnaan hematoksilin eosin: pemanasan, deparafinisasi, rehidrasi, staining, dehidrasi, clearing, dan cover slipping. Prosedur pewarnaan: masukkan ke dalam silol 1 selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam silol 2 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam silol 3 selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol absolut selama 1 menit, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 96% selama 1 menit, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 70% selama 1 menit, kemudian dimasukkan ke dalam aquades selama 1 menit, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam hematoksilin 3-7 menit, kemudian dibilas menggunakan air mengalir selama 5 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam eosin 1-2 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam alkohol absolut 5-7 celup. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alkohol absolut 5-7 celup. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alkohol absolut selama 5-7 celup.
kemudian dimasukkan lagi ke dalam silol 1 selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam silol 2 selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam silol 3 selama 5 menit, dan terakhir, mounting media dengan deck glass dan siap diperiksa di mikroskop cahaya. Mounting dan labeling. Mounting atau labeling adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Bagian dipasang di bawah kaca penutup untuk mempertahankan indeks bias tinggi yang diperlukan untuk mikroskop kritis dan untuk melindungi bagian selama penyimpanan. Tujuannya untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat melakukan pencitraan untuk mencegah sampel mengering, untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk menyimpan jangka panjang. Ciri dan sifat mounting: transparan dan tidak berwarna, dapat mempenetrasi jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan, resisten terhadap kontaminasi terutama mikroba, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis atau oksidasi dan perubahan pH, dapat larut sempurna dengan bahan dehidran atau clearing, tidak membentuk kristal dalam jaringan, mengakibatkan patah atau mengkerut jaringannya, tidak bereaksi dengan memudahkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan, termasuk histokimia menggunakan enzim, hidridasi, dan imunohistokimia. Stabil. Labeling: kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Pelabelan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Pelabelan penting bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Di bawah merupakan contoh labeling. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.